Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kakak Friska di Badai Impa minggu ini. Oh iya adik-adik, gimana kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin memulai ibadah. Kiranya apa yang Kakak Layan sampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan dengan lagu Anak-anak Puji Nama Allah. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Wah, pada pagi hari ini tentu adik-adik yang ada di rumah sudah ikut ibadah impa online ya, yang dimana kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi, dan saatnya kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, siapin Alkitabnya, dan kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa ya bersama-sama ya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat berterima kasih banyak kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dan setia dalam kehidupan kami semua. Bagi adik-adik dalam di rumah, Tuhan sudah memberkati mereka semua Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saatnya Tuhan kami akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik yang di rumah, siapapun mereka Tuhan, Tuhan Yesus mengenal. Biarlah mereka pada pagi hari ini siapin hati mereka Tuhan, agar mereka bisa mengikuti mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami akan percaya Tuhan ada bersama-sama, walaupun kami mengikuti ibadah impa online, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini yang terdapat Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Pembacaan firman Tuhan hari ini Hosea 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yeroboam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan
Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan pedang atau panah, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku bukanlah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan hari ini, dan kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum itu Kak Imi akan bertanya deh sama adik-adik. Tentu adik-adik kelas tanggung sudah sangat dewasa ya, sudah menanjak dewasa ya adik-adik ya. Tentu di mana adik-adik memiliki seorang sahabat. Tentu adik-adik kan bersekolah tentu punya sahabat. Di gereja pun tentu adik-adik punya sahabat. Di lingkungan rumah pun adik-adik punya sahabat. Nah, adik-adik, kita sangat bersyukur kita memiliki seorang sahabat, di mana seorang sahabat itu segala susah kita bisa berbagi cerita. Senang dan susah kita berbagi cerita sama sahabat kita. Benar kan adik-adik ya? Nah, tetapi bagaimana caranya perasaan kita saat kalau sahabat adik-adik itu tidak lagi mau bersahabat dengan adik-adik? Tentu adik-adik sangat sedih dan kurang tidak memiliki lagi sahabat, dan sangat sedih karena kita tidak ada bisa berbagi cerita, tidak bisa berbagi sukacita, dan tentu kita merasa sedih dan merasa kehilangan seorang sahabat ya kan adik-adik ya. Nah, begitu juga hari ini firman Tuhan yang dimana kita sudah baca pembacaan firman Tuhan terdapat di Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Nah, di mana firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa pada waktu zaman bangsa Israel, pada waktu itu di mana Tuhan sangat memberkati bangsa ini. Tuhan sangat setia, Tuhan sangat memberkati kehidupan umatnya, Tuhan selalu mencukupi setiap kebutuhannya bangsa-bangsa Israel. Nah, adik-adik, pada saat waktu itu tetapi justru bangsa Israel berbalik adik-adik. Berbalik, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak sangat setia di hadapan Tuhan. Nah, bangsa Israel pada waktu itu beralih. Mereka sangat menyembah berhala. Mereka tidak mau lagi menyembah Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mereka tidak mau jadi pelaku firman Tuhan. Dan di mana mereka pada waktu itu mereka beribadah dan menyembah kepada berhala sembahan, dan itu yang bangsa Israel lakukan adik-adik, dan mereka tidak mau lagi mendengar perkataan Tuhan dan tidak mau setia dengar suara Tuhan. Nah, adik-adik, karena itu adik-adik, Tuhan mengutus Hosea kepada bangsa Israel. Nah, kali ini tidak cukup hanya untuk dengan kata-kata saja, sehingga
umatnya kembali lagi jalan yang benar, tetapi melainkan Tuhan Allah memerintahkan Hosea harus mengawinin seorang perempuan sundal, yaitu Gomar. Nah, adik-adik, kalau sundal ini artinya itu perempuan yang tidak setia di hadapan Tuhan. Nah, sehingga itu Hosea untuk kawini Gomar. Dan di mana adik-adik, Hosea dan Gomar ini memiliki 3 anak. Nah, 3 anak ini punya nama dan punya arti adik-adik. Yang pertama, Yesreel. Yesreel itu adalah Allah menabur. Artinya Allah menabur. Yang kedua, Lohuma. Lohuma itu artinya tidak ada belas kasihan. Yang ketiga, Lo-ami, berarti bukan umatku. Nah, ketiga anaknya ini memiliki 3 arti yang dimana Tuhan berikan kepada mereka. Nah, adik-adik, dimana kita ketahui bahwa Hosea dan Gomar memiliki 3 anak, dan yaitu memiliki arti nama semua anak tersebut. Nah, adik-adik, di mana rumah tangga dibangun oleh Hosea dan Gomar menjadi berlambang untuk memperhatikan terhadap tidak kesetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Bahkan dengan 3 anaknya memiliki nama, dan nama itu memiliki arti, dan artinya bahwa yang tidak baik itu juga akan dipakai oleh Allah sebagai peringatan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum Israel dengan tidak kesetiaan mereka kepada Allah. Nah, adik-adik, pada hari ini mengingatkan bahwa kita di mana pada waktu itu hati Tuhan sangat sedih, sangat sakit, sangat hancur karena setiap umatnya tidak setia kepadanya. Ketika umatnya melupakan Tuhan, sang sumber berkat dari kehidupan untuk mereka semua, karena itulah di mana Tuhan sangat kecewa dan sangat sedih karena setiap umatnya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur ya. Kita sangat berterima kasih karena kita selalu dilengkapi oleh Tuhan. Dengan apapun yang kita lakukan, kita tetap setia di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini kakak ingin minta kepada adik-adik, dimana walaupun kita dulu berapa tahun yang lalu kita bisa beribadah, kita bisa ketemu muka dengan satu, kita sudah siap untuk mengikuti ibadah IMPA online, IMPA pada waktu itu. Nah, sekarang ini kan kita masih ikut IMPA online. Nah, adik-adik, dimana kita harus tetap setia mengikuti ibadah Tuhan, dimana walaupun kita online tapi kita tetap setia untuk beribadah, kita setia memuji nama Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau melakukan kehendak Tuhan. Yaitu dimana walaupun dengan kita masih ibadah online, tentu adik-adik yang ada di rumah, khususnya kalau adik-adik kelas tangguh, tentu sudah lebih mengerti ya adik-adik ya, dimana kita harus siapin hati kita harus sopan untuk ibadah IMPA online, kita harus memuji nama Tuhan. Walaupun kita tidak tahu seberapa adik-adik yang ada di rumah, tapi marilah kita mau beribadah dan mengikuti ibadah IMPA online. Nah, itulah melihat gambaran kita bahwa kita tetap mau setia kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan semua kebutuhan kita. Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita, Tuhan selalu menyertai kita. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Makanya adik-adik, kita semua tetap setialah kepada Tuhan. Kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dan selalu memuji nama Tuhan. Nah, itulah adik-adik, marilah kita lakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kakak ini percaya bagi adik-adik kelas tangguh tetap akan setia kepada Tuhan dan mempunyai komitmen bahwa adik-adik akan setia untuk beribadah dan tetap setia untuk mengikuti perintah Tuhan, mau setia pelaku jadi perintah Tuhan, dan mau tetap setia
dan selalu bersandar kepada Tuhan. Tentu Tuhan Yesus juga sangat senang adik-adik bahwa adik-adik selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik ya. Tentu kita percaya pernyataan Tuhan tidak pernah habis dan pasti pernyataan selalu setia di hadapan adik-adik maupun di kehidupan Kak Email juga. Tuhan sangat setia, Tuhan selalu jaga kita semua ya adik-adik ya. Marilah kita berkomitmen bahwa kita tetap setia di hadapan Tuhan. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu Mintalah. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Kita satu dalam doa ya adik-adik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami semua melalui IMPA online pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya adik-adik kami maupun kami semua, biarlah kami tetap setia di hadapan Tuhan. Walaupun kami lagi sakit, sedih, lagi tidak bersukacita, biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia, selalu memuji, membesarkan nama Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan selalu, dan mau mempraktikkan dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur bagi adik-adik yang ada di rumah. Siapapun mereka Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, beri kekuatan kesehatan, lindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Begitu juga dengan kedua orang tua adik-adik di rumah, berkati mereka Tuhan, beri kekuatan kesehatan, berkati usaha pekerjaan orang tua adik-adik kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tetap setia dan memberkati kehidupan adik-adik kami dan kedua keluarga adik orang tua adik-adik kami. Tuhan yang baik, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan, biarlah bisa menjadi persembahan ini bisa jadi untuk berkat, untuk melakukan setiap pelayanan yang ada di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia kami yang kami sangat cintai. Tuhan Yesus tolong bangsa ini, pulihkan Tuhan, dan biarlah bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sebagai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, aparat tertinggi Tuhan maupun yang terendah, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati mereka, biarlah mereka bisa melakukan tugas pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan yang menjadi juru selamat dan jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan dengan lagu Cinta akan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami sangat berterima kasih karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kami melalui IMPA hari ini dan sudah bisa berjalan dengan baik. Kami akan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, bersama-sama dengan adik-adik kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati, menjaga dan sertai kami, dan Tuhan Yesus selalu jaga dan senantiasa memberkati kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini ibadah IMPA PA pada hari ini bisa berjalan dari awal pertengahan sehingga pada akhirnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini semua anugerah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita minggu ini telah selesai dan kakak harap adik-adik yang ada di rumah selalu menjaga
kesehatan, dan selalu memakai masker apabila ingin keluar rumah. Dan kakak harap adik-adik yang ada di rumah selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.